Desa Pelipur, sebuah desa tua yang terletak di tepi hutan bambu lebat, memiliki banyak kisah tentang kejadian aneh dan mistis. Salah satu rumah tua di desa itu adalah milik keluarga Maira dan Ardi. Rumah panggung yang sudah lapuk itu menjadi tempat tinggal mereka, meski banyak warga desa memperingatkan mereka tentang kisah kelam di sana. Maira sedang hamil 9 bulan, dan malam itu, rasa gelisah menyelimuti dirinya. Ia duduk di ranjang sederhana di kamar mereka, menggenggam perutnya yang mulai terasa tegang. "Mas, kenapa perutku rasanya sakit banget malam ini?" "Enggak kayak biasanya," kata Maira dengan suara lirih. Wajahnya pucat. Ardi, suaminya, berdiri di sudut kamar sambil memeriksa lentera minyak yang mulai meredup. "Sabar ya, Maira. Mungkin kontraksi. Aku siap-siap panggil Bu Yanti kalau sakitnya tambah parah," jawabnya cemas. Maira mengerang kecil sambil memegangi perutnya. "Ah, Mas, kok rasanya beda? Sakit banget," erangnya. Napasnya tersengal. Ardi mendekat dan menggenggam tangan Maira. "Maira, tarik napas. Aku di sini. Coba tenang dulu." Namun, di tengah suasana tegang itu, suara gemerisik dari arah hutan bambu terdengar melalui jendela yang setengah terbuka. Ardi menoleh. Matanya menyipit menembus gelap. "Apa itu? Angin?" Maira menggeleng pelan. Wajahnya semakin tegang. "Bukan angin, Mas. Aku dengar itu sejak tadi sore. Suara seperti ada yang berjalan di bambu." Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi suara langkah kaki berat, seolah-olah ada seseorang yang mendekati rumah mereka. Ardi meraih senter yang tergantung di dinding, mematikannya ke arah luar. Tidak ada apa-apa di luar, hanya kegelapan pekat dan deretan bambu yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Namun, Maira tiba-tiba mencengkeram lengannya, memotong ketenangannya. "Mas, perutku sakit banget," teriaknya. Tubuhnya melengkung menahan rasa sakit yang menusuk. "Mas, aku nggak kuat." "Ah, tolong aku," rintih Maira. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ardi segera membantu Maira berbaring di kasur tipis mereka. "Aku panggil Bu Yanti sekarang. Kamu tunggu di sini," katanya sambil berdiri tergesa-gesa. Namun, ketika ia melangkah menuju pintu, suara ketukan tiba-tiba terdengar dari arah belakang rumah. "Tok, tok, tok." Ardi membeku. Tidak ada pintu di belakang rumah itu. Hanya dinding kayu tua yang langsung menghadap ke hutan bambu. Mas, jangan pergi. Aku takut." Maira memanggilnya dengan suara lirih. Air matanya mengalir. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Disusul suara pelan, hampir seperti bisikan. "Buka, kami sudah datang." Ardi menggenggam erat tangannya, merasa dingin menjalari punggungnya. "Siapapun itu, aku gak akan biarkan mereka ganggu kamu," katanya, mencoba menenangkan Maira dan dirinya sendiri. Namun, sebelum ia bisa bergerak, Maira tiba-tiba menjerit. Mas, aku gak tahan." Bayinya mau keluar. Tangisnya meledak. Tubuhnya gemetar hebat. Ardi berlari ke sisinya, memegang tangannya yang dingin. "Kamu kuat, Maira, tarik napas. Kita akan segera panggil Bu Yanti." Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, suara ketukan berubah menjadi hentakan keras di dinding belakang. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merobohkannya. Angin dingin menerobos masuk melalui celah-celah jendela, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Maira memejamkan matanya. Terangan dan rintihannya semakin keras. "Mas, ada yang gak beres. Aku bisa merasakannya." Sakit. Ardi mencoba tetap tenang. Meski pikirannya kacau. "Aku akan melindungi kamu, Maira, aku janji." Namun, saat itu juga, lilin di kamar mereka padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang memeluk. Dan di tengah kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar di lantai kayu rumah mereka. Mendekat perlahan, kegelapan menyelimuti ruangan itu, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lentera kecil yang mulai meredup. Maira terbaring di atas kasur, wajahnya basah oleh keringat. Sementara suara langkah kaki perlahan-lahan terdengar semakin dekat. "Mas, aku dengar langkah itu di dalam rumah," bisik Maira dengan suara terputus-putus. Napasnya tersengal, dan tubuhnya menggigil menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. "Mas, tolong aku." Ini sakit banget," jeritnya. Tubuhnya melengkung kesakitan. Ardi berdiri di sampingnya, memegang lentera minyak yang mulai bergetar di tangannya. "Tenang, Maira, aku gak akan biarkan siapapun menyentuh kamu atau bayi kita," ucapnya dengan suara bergetar, berusaha menyembunyikan rasa takut yang mulai merambat dalam dirinya. Namun, langkah kaki itu semakin keras,
Seperti sesuatu yang berat sedang bergerak di atas lantai kayu. Ardi menoleh ke pintu kamar, yang kini berderit perlahan. Seolah-olah ada yang mencoba membukanya dari luar. Myra, aku harus lihat apa itu. Aku nggak bisa biarkan kita diserang tanpa tahu apa yang kita hadapi. Katanya sambil menyalakan senter. Mas, jangan pergi. Aku takut. Nih. Myra meraih tangan Ardi dengan lemah. Air mata mengalir dari matanya. Tolong aku nggak mau sendiri. Ardi memeluk Myra sebentar, lalu berkata, aku nggak akan jauh. Myra, kamu kuat. Bertahan sebentar. Aku janji aku balik secepatnya. Dengan langkah hati-hati, Ardi mendekati pintu kamar. Suara langkah kaki kini berhenti, digantikan oleh suara gesekan pelan, seperti sesuatu sedang menggaruk lantai. Ia mengarahkan senter ke pintu dan menarik napas panjang sebelum membukanya perlahan. Di luar kamar, ruang tamu rumah mereka terlihat gelap dan sepi. Namun, di sudut ruangan, di dekat jendela yang menghadap ke hutan bambu, Ardi melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah tangan kurus dan pucat menggenggam bingkai jendela. Dan sosok berambut panjang berdiri di luar. Matanya merah menyala menatap langsung ke arahnya. Ardi merasa dadanya sesak, tetapi ia mencoba tetap tegar. Siapa kamu? Pergi dari sini. Jangan ganggu kami, teriaknya. Meski suaranya bergetar, sosok itu tidak bergerak. Hanya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Tawa pelan mulai terdengar, memenuhi ruangan seperti gema yang berasal dari segala arah. Buka pintunya. Ardi, aku hanya ingin menjemput anakku, kata sosok itu dengan suara parau namun menggema. Ardi mundur. Senter di tangannya hampir terjatuh. Ini bukan anakmu. Pergi dari sini, atau aku akan melawanmu. Tawa itu semakin keras. Dan tiba-tiba, lentera di tangan Ardi padam sepenuhnya, meninggalkan rumah dalam kegelapan total. Ardi kembali ke kamar, menutup pintu dengan cepat, dan menguncinya. Myra, dia ada di luar. Aku nggak tahu apa yang dia inginkan. Tapi aku nggak akan biarkan dia menyentuh kamu atau bayi kita, katanya. Suaranya penuh ketegangan. Namun, sebelum Myra sempat menjawab, ia menjerit lagi. Tubuhnya melengkung karena kontraksi yang semakin kuat. Mas, bayinya mau keluar. Nih, aku nggak kuat lagi. Sakit banget. Mas, tolong aku, rintihnya. Air matanya terus mengalir. Ardi panik, tidak tahu harus berbuat apa. Myra, tahan sebentar, aku akan coba panggil Bu Yanti. Namun, ketika Ardi membuka pintu kamar untuk melangkah keluar, ia kembali mendengar suara langkah kaki berat. Kali ini, suara itu berasal dari atas atap rumah mereka. Ia menengadah dengan senter, melihat bayangan samar bergerak di antara balok kayu. Myra kembali merintih dengan suara lemah. Mas, dia ada di sini. Aku bisa merasakannya. Dia nggak akan pergi. Ardi menggenggam erat tangan Myra. Aku nggak akan biarkan apapun menyentuh kamu. Kamu kuat, Myra. Kita akan selamat. Namun, di tengah suara erangan Myra dan langkah-langkah menyeramkan di atas mereka, terdengar suara lain. Suara tawa panjang yang melengking, disusul oleh bisikan yang menggema. Bayi itu, milikku. Di dalam kamar yang gelap, hanya suara erangan Myra yang memecah keheningan. Tubuhnya terus bergetar, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Mas, aku nggak kuat lagi. Tolong aku. Erangnya. Tangannya mencengkeram kain kasur dengan lemah. Ardi menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan. Myra, aku di sini. Kamu harus bertahan. Ya, kita akan segera melewati ini, katanya. Meski dalam hati ia dipenuhi rasa takut yang mendalam. Di tengah kegelisahan itu, suara langkah kaki di atas langit-langit semakin jelas. Kayu tua di atap rumah mereka berderak, seolah ada sesuatu yang sangat berat sedang bergerak di atasnya. Ardi menatap ke atas, senter di tangannya gemetar. Mas, dia ada di atas. Aku tahu dia ada di sini. Myra menjerit lagi. Tubuhnya melengkung menahan kontraksi yang semakin kuat. Myra, jangan pikirkan itu. Fokus ke pernapasan kamu. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu, ucap Ardi. Meski suaranya mulai bergetar, tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Keheningan yang ganjil menyelimuti rumah mereka, membuat suasana semakin mencekam. Ardi berdiri, menyalakan senter dan memandang ke arah pintu kamar. Aku harus lihat apa itu. Tetap di sini, Myra. Aku akan kembali. Mas, jangan pergi. Aku takut, isak Myra. Air matanya mulai mengalir. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Ardi menoleh. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku harus memastikan. Myra,
Aku nggak bisa biarkan sesuatu menyerang kita tanpa tahu apa itu. Dengan langkah hati-hati, Ardi membuka pintu kamar dan melangkah ke ruang tamu. Senter di tangannya bergetar. Sinarnya berputar-putar menyusuri ruangan yang gelap. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya perabot kayu tua yang tampak menyeramkan dalam cahaya redup. Namun, ketika ia mengarahkan senter ke atas, pandangannya bertemu dengan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di langit-langit rumah, sosok berambut panjang menggantung terbalik. Matanya merah menyala menatap langsung ke arah Ardi. Senyuman lebar menghiasi wajahnya, menunjukkan deretan gigi tajam yang menyeramkan. Anakku, aku hanya ingin anakku, bisik sosok itu. Suaranya seperti desiran angin yang dingin dan menggema. Ardi mundur dengan napas terengah-engah. Kau salah, ini bukan anakmu. Pergi dari sini sekarang juga, teriaknya. Meski suaranya terdengar gemetar, sosok itu tertawa kecil. Suaranya melengking dan menusuk telinga. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Manusia, bayi itu membawa kutukan. Dan aku di sini untuk menjemputnya. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, menyisakan keheningan yang lebih menakutkan. Ardi mengarahkan senter ke seluruh ruangan. Tapi sosok itu tidak lagi terlihat. Dengan tergesa-gesa, ia kembali ke kamar. Myra, kita harus keluar dari sini. Kita nggak aman di rumah ini, katanya, menggenggam tangan istrinya. Namun, Myra semakin lemah. Mas, aku nggak bisa. Bayinya mau keluar. Ah, sakit sekali. Agih, teriaknya. Tubuhnya melengkung karena kontraksi yang semakin hebat. Ardi panik. Ia tahu tidak mungkin membawa Myra keluar dalam kondisi seperti ini. Kamu kuat, Myra. Kita akan selesaikan ini di sini, katanya sambil mencoba menenangkan. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar keras, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mendobraknya. Angin dingin kembali menyerbu masuk melalui celah-celah jendela, membawa aroma anyir yang menyengat. Tangis bayi terdengar samar-samar, meski bayi mereka belum lahir. Myra, dengar aku, kamu harus melahirkan sekarang. Aku akan jaga kamu, jangan takut, kata Ardi dengan penuh tekad. Myra mengangguk lemah, meski air matanya terus mengalir. Mas, aku takut. Ah, tolong aku. Sementara itu, suara di luar kamar semakin keras. Pintu berderit seolah akan roboh, dan suara tawa melengking kembali terdengar, diselingi bisikan yang menyeramkan. Aku akan masuk, anak itu adalah milikku. Pintu kamar terus bergetar. Hentakan kerasnya membuat kayu tua berderit seolah akan runtuh kapan saja. Di tengah ketegangan itu, Myra berbaring di kasur. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal, dan suara erangannya memenuhi ruangan. Aneh, Mas, aku nggak kuat lagi. Ah, tolong aku, sakit banget. Myra menangis, air matanya bercampur keringat dingin yang membasahi wajahnya. Ardi berlutut di sampingnya, menggenggam tangan Myra erat-erat. Myra, dengar aku. Kamu harus bertahan. Kita akan melewati ini bersama, ucapnya dengan suara serak, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Namun, suara tawa melengking dari luar pintu membuat suasana semakin mencekam. Anakku, aku hanya ingin anakku, bisik suara itu, terdengar seolah berasal dari segala arah. Ardi berdiri, memandang pintu yang terus berguncang. Dengan kayu yang ia genggam, ia bersiap menghadapi apapun yang akan menerobos masuk. Kau tidak akan menyentuh istri atau anakku. Pergi dari sini, teriaknya. Tiba-tiba, pintu berhenti bergetar. Keheningan yang aneh menyelimuti ruangan, membuat suasana semakin menyeramkan. Tapi sebelum Ardi sempat bernapas lega, angin dingin menerobos masuk dari jendela, membuat lilin di kamar padam. Dalam kegelapan itu, tangis bayi terdengar lagi, nyaring dan memilukan. Mas, apa itu? Kenapa ada suara bayi? Myra bertanya dengan suara lemah, meski tubuhnya terus merintih kesakitan. Ardi tidak menjawab. Ia tahu suara itu tidak berasal dari bayi mereka bahkan belum lahir. Ia hanya berdiri diam, memegang kayu di tangannya dengan erat. Myra berteriak lagi, tubuhnya melengkung. Mas, aku nggak bisa lagi. Bayinya mau keluar sekarang. Ardi segera berlutut kembali di samping Myra, panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Myra, bertahan. Aku akan bantu sebisaku. Tarik napas dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Namun, di tengah kepanikannya membantu Myra, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Sosok berambut panjang itu kini berdiri di sudut kamar. Matanya merah menyala menatap lurus ke arah mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya tersenyum lebar. Giginya yang tajam terlihat jelas. Anak itu milikku. Ardi, jangan melawanku, ujarnya dengan suara parau yang menggema. Ardi berdiri cepat,
melindungi Myra dengan tubuhnya. Kau salah, bayi ini bukan milikmu. Pergi dari sini sekarang juga, teriaknya. Meski tubuhnya gemetar, sosok itu mendekat perlahan. Langkahnya nyaris tidak terdengar. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Anak itu membawa kegelapan. Jika kau menyerahkannya, aku akan pergi tanpa melukaimu. Mas, tolong aku. Ah, sakit sekali. Suara Myra semakin lemah. Tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mencengkeram erat kain kasur, berusaha melawan rasa sakit yang seperti merobek tubuhnya. Di tengah situasi itu, Ardi mengambil keputusan cepat. Ia menatap sosok menyeramkan itu dengan mata penuh amarah. Aku tidak akan menyerahkan anak kami. Kau tidak berhak atas mereka. Sosok itu tertawa kecil. Keberanianmu mengagumkan, Ardi. Tapi itu sia-sia. Ia tiba-tiba menghilang dalam bayangan, hanya untuk muncul kembali di dekat Myra. Tangannya yang kurus dan panjang hampir menyentuh perut Myra. Aku akan melahirkanmu sekarang. Myra, bertahanlah, Ardi berteriak. Kembali ke sisi Myra, ia menangkis tangan sosok itu dengan kayu yang ia genggam, meski kayu itu langsung patah seperti ranting kering. Saat itu, tangis bayi semakin keras, seolah menggema di seluruh rumah. Lilin yang padam tiba-tiba menyala kembali, memancarkan cahaya terang yang tidak wajar. Sosok itu menjerit. Tubuhnya terlihat mulai memudar. Tidak, ini belum selesai. Ardi, ini baru permulaan. Bisik sosok itu sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Tangis bayi kembali terdengar. Kali ini berasal dari Myra. Dengan tubuh yang lemah, ia berbisik, Mas, aku rasa aku akan melahirkan sekarang. Tolong aku. Ardi menatap Myra dengan mata berkaca-kaca. Aku di sini. Myra, kita akan selamat. Kamu kuat. Namun, dalam hati kecilnya, Ardi tahu bahwa ancaman belum benar-benar berakhir. Malam itu terasa seperti tak berujung. Myra berbaring di kasur dengan napas yang tersengal. Tubuhnya menggigil karena kelelahan. Suara rintihannya terus terdengar, bercampur dengan isakan lemah. Mas, aku nggak kuat lagi. Ah, tolong, bayinya. Hang, tangis Myra. Wajahnya pucat seperti kertas. Ardi memegang tangan Myra erat-erat, berusaha memberikan kekuatan. Myra, aku di sini. Kita akan melewati ini. Kamu kuat. Kamu bisa, katanya dengan suara serak. Meski dalam hatinya, dia juga diliputi rasa takut yang luar biasa. Namun, keheningan mencekam di sekitar mereka kembali dipecahkan oleh suara tawa melengking yang terdengar dari segala arah. Tawa itu diikuti oleh suara langkah kaki, berat dan pelan, mendekat dari luar kamar. Bayangan gelap mulai menyelimuti dinding-dinding rumah, seolah-olah sesuatu sedang merangkak mendekati mereka. Ardi, aku di sini. Aku hanya ingin anakku. Suara wanita itu menggema di dalam ruangan, penuh dengan nada dingin dan ancaman. Ardi berdiri, menggenggam erat kayu patah di tangannya. Kau salah, ini bukan anakmu. Pergi dari sini sekarang juga, teriaknya dengan penuh keberanian yang dipaksakan. Sosok berambut panjang dengan mata merah menyala muncul dari bayangan di sudut kamar. Wanita itu tersenyum menyeramkan, menunjukkan deretan gigi tajamnya. Kau tidak bisa melawan takdir, Ardi. Bayi ini adalah titisan kegelapan, dan aku ada di sini untuk membawanya. Myra, meski tubuhnya lemah, menggenggam perutnya erat. Mas, aku nggak mau kehilangan mereka. Aku nggak peduli siapa dia. Ah, sakit. Rintihnya. Air mata terus mengalir. Ardi berdiri di antara Myra dan sosok menyeramkan itu. Tubuhnya gemetar tapi penuh tekad. Aku nggak peduli siapa kau. Kau tidak akan menyentuh istri atau anak-anakku, katanya, mengayunkan kayu ke arah wanita itu. Namun, kayu itu langsung patah seolah tidak berguna. Dan wanita itu tertawa kecil. Kau berani, Ardi, tapi keberanianmu tidak cukup. Kegelapan sudah tertanam dalam darah bayi ini. Tiba-tiba, Myra berteriak keras. Tubuhnya melengkung dalam rasa sakit yang luar biasa. Ah, Mas, bayinya keluar. Tolong aku. Di tengah jeritan Myra, lilin di kamar tiba-tiba menyala lebih terang, memancarkan cahaya yang tidak wajar. Sosok wanita itu mundur perlahan, menjerit kesakitan ketika cahayanya menyentuhnya. Ini belum berakhir. Ardi, kalian tidak bisa menyegel kegelapan ini selamanya, bisiknya sebelum tubuhnya menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan aroma anyir yang menusuk. Ardi segera kembali ke sisi Myra, menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Myra, tarik napas. Kamu bisa. Bayinya hampir keluar. Dengan satu teriakan terakhir yang mengguncang tubuhnya, Myra melahirkan bayinya. Tangis bayi itu langsung pecah, memenuhi ruangan. Namun, ketika Ardi melihat bayi itu, ia tertegun. Kulit bayi itu sangat pucat,
dan matanya merah menyala. Sama seperti mata sosok menyeramkan tadi, Ardi memandang bayi itu dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk Maira dan anak mereka erat-erat. Aku janji, Maira, aku akan melindungi kalian. Apapun yang terjadi. Namun, di luar rumah, suara tawa pelan kembali terdengar. Seolah memberikan peringatan bahwa ini baru permulaan. Bayangan di hutan bambu bergerak pelan, menunggu saatnya untuk kembali.